sistemik fungsional itu adalah salah satu teori bahasa yang sudah banyak diaplikasikan di berbagai bidang. LSF memandang bahasa sebagai suatu sumber daya untuk membuat makna dalam konteks sosial tertentu. LSF menempatkan kajian bahasa melalui bentuk, fungsi, dan pilihan. Jadi itu 3 prinsip dasarnya. Kita bisa mulai dari bentuk dan fungsi ya, karena kedua hal tersebut tidak dapat dipisahkan. Kita mulai dengan hal sederhana seperti dalam percakapan. Misalnya penggunaan pronomina pertama dan kedua. Pronomina pertama itu untuk merujuk diri sendiri, kalau pronomina kedua untuk merujuk lawan tutur ya, penuturnya. Jadi dalam bahasa Inggris, kita mulai dalam bahasa Inggris, ada I untuk pronomina pertama dan ada you untuk pronomina kedua. Dalam percakap-cakap dalam bahasa Inggris, kita banyak menggunakan I, you. Misalnya, how are you? I hope you enjoy this talk. Hampir di semua konteks percakapan, antar dosen mahasiswa atau antar teman, anak dan orang tua, pemakaian I dan you berterima. Namun, ketika kita pindah konteks ya, misalnya di konteks Indonesia, pronomina pertama dan kedua ada perubahan. Pronomina pertama misalnya ada saya dan aku, sementara pronomina kedua ada kamu dan Anda. Nah, penggunaannya ini kita akan tergantung dengan konteksnya ya, yaitu bagaimana bahasa bertindak atau dibatasi oleh konteks sosial tersebut. Pertanyaannya jadi, kapan kita menggunakan aku dan saya, dan kapan kita menggunakan kamu dan Anda. Nah, dalam LSF, fungsi dikarakterisasikan secara umum ke dalam 3 fungsi sosial, atau disebut juga dengan metafungsi. Yang pertama interpersonal, yaitu menetapkan hubungan sosial, seperti penulis, pembaca, antar teman, mahasiswa, atau dosen. Yang kedua adalah ideasional, yaitu fungsi yang untuk merepresentasikan pengalaman. Contohnya ini topiknya tentang apa sih? Ketika berbicara dengan teman, apakah berbicara mengenai seni, budaya, sains, hukum, atau hal sehari-hari. Yang terakhir adalah fungsi tekstual. Kita bisa secara sederhana bisa menyebutnya medium, itu mengatur peran dan representasi ke dalam teks. Jadi di mana kita bercakap-cakap mengenai suatu hal tersebut. Nah, ini akan menjawab kapan kita dapat menggunakan saya, aku, kamu, dan Anda. Misalnya kita sedang bersama dengan teman yang dekat, dan Anda sedang berbicara mengenai liburan ke Paris. Nah, keduanya bisa menggunakan aku, kamu. Aku kemarin liburan ke Paris, gitu. Kalau kamu kemarin liburan kemana, gitu. Namun, dalam ruang sidang, ujian skripsi atau tesis, kecenderungannya mahasiswa bisa merujuk dirinya sendiri sebagai saya. Dan dosen bisa merujuk dirinya dengan saya, dan kepada mahasiswa menjadi Anda. Nah, secara interpersonal ada ketetapan hubungan sosial yang berbeda antar teman dan mahasiswa penguji. Nah, secara ideasional, topik yang dibicarakan juga berbeda. Dengan teman membahas liburan, gitu ya. Sementara dengan mahasiswa dosen penguji membahas hasil penelitian. Meskipun secara fungsi tekstual relatif dekat karena keduanya sama-sama berupa tuturan lisan. Dari bentuk ke fungsi kita akan melihat ke pilihan, prinsip ketiga tadi ya. Pilihan ini yang mendasari penggunaan kata sistemik dalam nama teorinya, itu linguistik sistemik fungsional. Sistem artinya representasi dari pilihan. Sebagai penutur bahasa Indonesia, saat merujuk diri sendiri dan lawan bicara, kita punya pilihan untuk menggunakan aku atau saya. Ya. Jadi bisa saja kan sebenarnya saat bercakap-cakap dengan teman, kita tidak menggunakan aku, tapi menggunakan saya. Gitu. Atau bahkan saat sidang ujian, mahasiswa memilih menggunakan kata aku ketimbang kata saya. Tentu ada konsekuensinya ya, karena jika merujuk kepada fungsinya tadi, akan ada hubungan interpersonal atau fungsi interpersonal yang sepertinya dianggap tidak berterima kalau menyebut diri saya aku saat ujian sidang, gitu ya. Nah, pemilihan ini, pilihan pronomina pertama dan kedua ini dalam bahasa Indonesia akan lebih banyak daripada bahasa Inggris. Jadi saat kita berbicara, kita memilih rangkaian bentuk dan fungsi bahasa yang diwarisi dari komunitas di mana kita berada. Dan tentu saja di kalangan penutur bahasa Indonesia, pronomina pertama dan kedua cenderung berkembang dengan penggunaan yang lebih banyak lagi. Jadi pilihannya bukan hanya aku dan kamu. Kalau kita bisa menguasai bahasa lain, kita bisa menggunakan lu gue misalnya. Jadi akan semakin banyak pilihan. Mengutip Halliday, LSF sebagai satu teori dapat dirangkum menjadi satu kalimat, yaitu meaning is choice, atau makna itu pilihan.
LSF menempatkan fungsi bahasa sebagai inti dari kajiannya, yakni apa yang bahasa lakukan dan bagaimana bahasa melakukan untuk mencapai suatu hal tersebut.